Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia media sosial. Saudara-saudara pendengar, pertama-tama kami sajikan Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Pemburu Spanyol membantai 500 hewan liar di Portugal. Pejabat Portugis telah menyatakan kemarahannya atas pembantaian lebih dari 500 rusa dan babi hutan di zona perburuan di tengah negara itu. Pembunuhan itu dilaporkan terjadi di sebuah peternakan di zona perburuan turis Torrebella dekat Azambuja, sekitar 40 km dari ibu kota Portugis, Lisbon, pada tanggal 17 dan 18 Desember. Menteri Lingkungan João Fernandes mengatakan pembunuhan hewan oleh 16 pemburu Spanyol itu keji dan kejahatan lingkungan yang harus dituntut. Gambar pembantaian dibagikan di media sosial. Vaksinasi COVID sedang berlangsung di negara-negara Amerika Latin. Meksiko, Chili, dan Costa Rica telah menjadi negara pertama di Amerika Latin yang memulai kampanye vaksinasi terhadap COVID-19. Petugas kesehatan garis depan dan penghuni panti jompo diberi suntikan pertama. Meksiko yang memiliki salah satu korban tewas COVID-19 tertinggi di dunia meluncurkan program vaksinasi massal di sebuah rumah sakit di ibu kota Mexico City dalam acara yang disiarkan televisi kemarin. Peluncuran dimulai sehari setelah 3.000 dosis pertama vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19 tiba dari Belgia. Negara itu sekarang memiliki lebih banyak orang yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19 daripada yang terlihat pada puncak gelombang pertama pandemi pada akhir Juli. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Panama mengatakan lebih dari 200 dokter Kuba telah tiba kemarin untuk memperkuat sistem perawatan kesehatan negara Amerika Tengah dan membantu memerangi pandemi COVID-19. Panama telah mengalami lonjakan kasus COVID-19 setelah mulai membuka kembali ekonominya pada bulan September yang menyebabkan rumah sakit yang kewalahan dan kekurangan staf perawatan kesehatan. Di Ethiopia, tentara membunuh 40 tersangka setelah pembantaian Benishangul Gumuz. Di Ethiopia, tentara membunuh lebih dari 40 orang yang diduga terkait dengan pembantaian di wilayah Benishangul Gumuz, demikian menurut laporan media pemerintah. 5 pejabat dan mantan pejabat pemerintah juga ditahan karena krisis keamanan, tambah laporan itu. 100 orang termasuk anak-anak tewas pada Rabu ketika penyerang menyerang dan membakar rumah penduduk desa yang sedang tidur, menembak dan menikam mereka. Serangan itu terjadi sehari setelah Perdana Menteri Abiy Ahmed mengunjungi wilayah tersebut. Tidak jelas siapa penyerang itu, tetapi mereka nampaknya mentargetkan komunitas etnis minoritas yang dipandang sebagai pemukim di wilayah itu, kata kelompok hak asasi Amnesty International. Jenis baru dari COVID-19 lainnya ditemukan di Nigeria. Jenis baru lain dari virus corona baru nampaknya telah muncul di Nigeria. John Kengasong, yaitu Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika (CDC Afrika), mengatakan kepada para wartawan bahwa itu adalah garis keturunan terpisah dari Inggris dan Afrika Selatan. Dia mengatakan CDC Nigeria dan Pusat Keunggulan Afrika untuk Genomik Penyakit Menular akan menganalisis lebih banyak sampel. Penemuan ini dapat menambah alarm baru dalam pandemi setelah jenis serupa dari virus SARS-CoV-2 yang nampaknya lebih menular diumumkan di Inggris dan Afrika Selatan yang mengarah pada pengembalian cepat, restriksi perjalanan internasional dan tindakan lainnya. Pengadilan Pakistan mengeluarkan keputusan pembebasan pria yang dituduh sebagai jurnalis dalam kasus pembunuhan Daniel Pearl. Di Pakistan, pengadilan mengeluarkan keputusan untuk membebaskan militan kelahiran Inggris yang dituduh membunuh seorang jurnalis Amerika pada tahun 2002. Omar Sheikh dibebaskan dari pembunuhan Daniel Pearl awal tahun ini, tetapi tetap di penjara setelah banding terhadap keputusan itu dimulai. Pengadilan Tinggi Sindh di Karachi sekarang memutuskan bahwa penahanan sementara Sheikh adalah ilegal. Penculikan dan pemenggalan kepala wartawan
Penculikan dan pemenggalan kepala wartawan Wall Street Journal Pearl di selatan kota Karachi memicu keterkejutan dan kemarahan di seluruh dunia. Sheikh ditangkap beberapa hari setelah penculikan Pearl dan kemudian dihukum karena pembunuhan oleh Pengadilan Anti-Terorisme. Dia telah divonis hukuman mati sejak hukuman itu. Pengadilan Tinggi Sindh pada bulan April tahun ini menurunkan hukuman Sheikh menjadi kejahatan penculikan yang lebih ringan dan membebaskan 3 orang pria lain yang terkait dengan kasus tersebut. Bantuan virus corona berisiko karena anggota Parlemen Amerika Serikat memblokir perubahan Trump. Anggota Parlemen Amerika Serikat kemarin memblokir upaya untuk mengubah bantuan virus corona senilai $2,3 triliun dan paket pengeluaran pemerintah menolak permintaan Presiden Donald Trump untuk perubahan ekstensif. Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat berusaha untuk meningkatkan pembayaran langsung kepada orang Amerika yang termasuk dalam tagihan dari $600 menjadi $2,000 per orang sebagai bahagian dari inisiatif bantuan ekonomi virus corona bertindak atas salah satu permintaan Trump. Rekan Trump dari Partai Republikan yang menentang jumlah yang lebih tinggi memblokir upaya itu. Partai Republik berusaha mengubah jumlah bantuan asing yang termasuk dalam paket itu berusaha untuk memenuhi salah satu permintaan Trump lainnya. Demokrat memblokir permintaan itu. Kesibukan di lantai DPR tidak melakukan apapun untuk memecahkan kebuntuan yang mengancam bantuan yang sangat dibutuhkan bagi jutaan orang Amerika pada saat para pejabat mencoba mendistribusikan vaksin di negara itu. Hampir 320,000 orang telah meninggal dunia karena COVID-19 di Amerika Serikat. Presiden Trump dalam langkah mengejutkan pada hari Selasa menekankan Kongres untuk secara dramatis mengubah virus corona dan paket pengeluaran pemerintah yang melewati margin bipartisan yang lebar pada hari Senin. Kapal bantuan kemanusiaan India tiba di pelabuhan Nha Rong, Vietnam. Kapal Angkatan Laut India Kiltan membawa bantuan kemanusiaan tiba di pelabuhan Nha Rong, Vietnam di kota Ho Chi Minh kemarin untuk mengirimkan 15 ton bahan bantuan untuk orang-orang yang terkena dampak banjir. Bantuan tersebut merupakan bahagian dari Mission Sagar 3, bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana HADR dari India untuk negara asing yang bersahabat selama pandemi yang sedang berlangsung. Kapal tersebut akan mengirimkan 15 ton toko HADR untuk orang-orang yang terkena dampak banjir di Vietnam Tengah yang akan diserahkan kepada Komite Pengarah Pusat untuk Pencegahan dan Pengendalian Bencana Nasional Vietnam. Bantuan ini mencerminkan hubungan orang ke orang yang dalam antara kedua negara sahabat. Kelompok hak asasi manusia Asia Selatan mengecam Islamabad karena konversi paksa yang tidak terkendali terhadap umat Hindu yang tinggal di Pakistan. South Asia Collective, sebuah badan kelompok hak asasi manusia Asia Selatan, mengecam Islamabad karena melakukan konversi paksa terhadap umat Hindu yang tinggal di negara itu, terutamanya gadis-gadis kecil Hindu. Dalam laporannya baru-baru ini, kelompok tersebut menuntut Islamabad harus menghentikan serangan invasif terhadap kehidupan minoritas. Dikatakan keadaan keamanan dan kebebasan berekspresi tetap menjadi salah satu perhatian yang mendalam di Pakistan. Badan Hak Asasi Manusia mengatakan minoritas telah menjadi korban penghilangan paksa, penahanan ilegal dan dalam beberapa kasus pembunuhan juga. Ia menyarankan bahwa undang-undang harus tetap sejalan dengan komitmen internasional Pakistan melalui Konvensi PBB, Konvensi Uni Eropa, serta Kesepakatan tentang Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan dalam laporan tahunannya pada April 2020 menyoroti masalah konversi paksa gadis-gadis beragama Hindu dan Kristen, termasuk anak-anak di bawah umur. Dikatakan lebih dari 1.000 kasus konversi paksa dan pernikahan paksa gadis-gadis ini terjadi di Provinsi Sindh saja pada tahun 2019. Uni Eropa dan Inggris mencapai kesepakatan atas perdagangan pasca Brexit. Uni Eropa dan Inggris telah mencapai kesepakatan perdagangan pasca Brexit setelah berbulan-bulan negosiasi mengenai aturan bisnis di masa depan, hanya seminggu sebelum tenggat waktu.
Pemerintah Inggris telah mengumumkan bahawa kesepakatan telah selesai. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyatakan bahawa mereka telah menyelesaikan kesepakatan terbesar senilai 668 miliar pound setahun. Dia mengatakan itu akan melindungi pekerjaan di seluruh negeri dan memungkinkan barang-barang Inggris untuk dijual tanpa tarif tanpa kuota di pasar Uni Eropah. Johnson berkata ini bagus untuk seluruh Eropah. Parlimen Inggris akan memberikan suara pada tanggal 30 bulan ini pada kesepakatan tersebut. Presiden Komisi Eropah Ursula von der Leyen berkata, ini adalah jalan yang panjang dan berliku, tetapi kami memiliki banyak hal untuk ditunjukkan. Dia mengatakan kesepakatan itu adil dan seimbang dan Inggris tetap menjadi mitra terpercaya. Setelah diratifikasi oleh para pemimpin Uni Eropah, Parlimen Eropah dan pemerintah Inggris, perjanjian tersebut akan memastikan Inggris dan blok 27 negara dapat terus berdagang barang tanpa tarif atau kuota setelah Inggris sepenuhnya bebas dari Uni Eropah pada tanggal 1 bulan depan. Inggris ditetapkan untuk keluar dari aturan perdagangan Uni Eropah pada tanggal 31 bulan ini, setahun setelah secara resmi meninggalkan dan keluar dari blok tersebut. India dan Gabon membahas kemungkinan kerjasama dalam skenario pasca COVID. India dan Gabon telah membahas dan meninjau hubungan bilateral termasuk pandemi COVID-19 dan kemungkinan kerjasama dalam skenario pasca COVID selama interaksi virtual. Dalam interaksi tersebut, Menteri Negara Urusan Luar Negeri India V. Muralidharan dan Menteri Luar Negeri Gabon Takom Baubea membahas dan meninjau seluruh spektrum hubungan bilateral termasuk lebih memperkuat kerjasama. Kedua pemimpin melakukan tinjauan rinci tentang hubungan bilateral. Kedua menteri juga membahas potensi besar yang ada di Gabon di sektor-sektor seperti mangan, pupuk, perkereta-apian, pertanian dan perkayuan. Gabon, yaitu sebuah negara di sepanjang pantai Atlantik Afrika Tengah, memiliki sumber daya alam yang sangat besar, terutama mangan, kayu, minyak mentah dan menawarkan peluang investasi bagi perusahaan-perusahaan India. India, Kroasia menegaskan kembali komitmen untuk kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, bebas dan stabil. India dan Kroasia telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, bebas dan stabil. Dalam interaksi virtual tersebut, Menteri Negara Urusan Luar Negeri V. Muralidharan dan Sekretaris Negara Kroasia untuk Urusan Politik Frano Matušić bertukar pandangan tentang perkembangan di kawasan Indo-Pasifik. Pertemuan tersebut menetapkan agenda berbasis luas untuk kerjasama di tahun 2021 yang akan memberikan substansi bagi perayaan 3 dekade pembentukan hubungan diplomatik kedua negara di tahun 2022. Kedua negara juga membahas perlunya mengembangkan kemitraan digital berlapis dengan penekanan pada kemitraan perusahaan, keterlibatan startup, litbang cyber, kerjasama bakat dan sumber daya manusia yang terampil, keamanan cyber dan infrastruktur cyber. Mereka menyambut baik secara awal di bidang keterlibatan startup dari dua pihak yang diselenggarakan pada bulan ini. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio untuk sore hari ini. Selanjutnya saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Program Ruang Angkasa sudah siap mencapai tingkat baru. India mengakhiri tahun di luar angkasa dengan berhasilnya penempatan satelit komunikasi CMS-01 ke orbit oleh pesawat peluncur satelit polar PSLV. Organisasi Penelitian Luar Angkasa India, singkatnya ISRO, baru-baru ini meluncurkan PSLV dari landasan peluncuran kedua di Sriharikota di negara bagian Andhra Pradesh. Satelit ditempatkan ke orbit transfer geosinkronas yang tepat kira-kira 20 menit setelah lepas landas. Ini akan menggantikan satelit GSAT-12 lama yang diluncurkan pada tahun 2011. CMS-01 adalah satelit komunikasi ke-42 dari India. Ini adalah yang pertama dari seri baru satelit komunikasi setelah seri INSAT dan GSAT. Bagi ISRO, ini merupakan peluncuran ketiga tahun ini karena pandemi COVID-19. Sebagian besar misi termasuk penerbangan tak berawak pertama dari Gaganyaan ditunda. Sebelum pandemi, India hanya mampu menyelesaikan satu misi satelit, yaitu GSAT-30.
diluncurkan pada Januari tahun ini oleh peluncur internasional Ariane Space dari Kourou di Guyana, Prancis. Terlepas dari pandemi pada November, ISRO berhasil meluncurkan satelit observasi bumi EOS-01 bersama dengan 9 satelit pelanggan internasional. Satelit observasi bumi untuk aplikasi di bidang pertanian, kehutanan, dan dukungan manajemen bencana. Satelit baru CMS-01 akan meningkatkan jaringan komunikasi negara dan membantu dalam layanan e-learning, telemedicine, dan manajemen bencana. Cakupannya akan mencakup daratan India dan Pulau Andaman dan Nicobar dan Lakshadweep. Satelit tersebut diperkirakan memiliki umur misi lebih dari 7 tahun. India akan menyambut tahun baru dengan peluncuran komersial satelit pengamatan bumi Brazil, Amazonia, dan 3 satelit India. Satelit akan dibawa di atas pesawat peluncur satelit polar C-51 PSLV C-51 dari ISRO. Misi PSLV C-51 yang dijadwalkan pada akhir bulan Februari atau awal bulan Maret akan menjadi misi yang sangat istimewa tidak hanya untuk ISRO tetapi juga untuk India. Peluncuran ini akan menandai era baru reformasi luar angkasa yang dibawa dalam ISRO untuk membuka potensi India di sektor luar angkasa. Roket tersebut akan membawa satelit pengamat bumi buatan India bernama Anand. Sektor luar angkasa dibuka untuk pemain swasta dengan dimulainya Pusat Promosi dan Otorisasi Luar Angkasa Nasional India InSpace A. Anand dibuat oleh startup India bernama Pixel, tergabung sebagai Syzgy Space Technologies Private Limited. Ini adalah yang pertama dari rangkaian konstelasi satelit pengamatan bumi yang akan memberikan cakupan global setiap 24 jam, memungkinkan organisasi untuk mendeteksi dan memantau fenomena global hampir secara real time. Data akan tersedia di platform berbasis Artificial Intelligence atau AI. Ini akan digunakan dalam pertanian, kehutanan, pemantauan kota, dan pengamatan iklim. Pixel berencana memiliki konstelasi 30 satelit observasi bumi kecil di langit pada akhir tahun 2022. Bersama Anand, ISRO juga akan meluncurkan 2 satelit lagi, yaitu SatiSat dari Space Kids India dan UnitySat dari konsorsium universitas. Untuk Space Kids India, ini akan menjadi satelit kedua yang diluncurkan oleh ISRO. Yang pertama, KalamSat adalah satelit buatan siswa pertama yang diluncurkan menggunakan tahap keempat dari PSLV sebagai platform untuk pertama kalinya. Ini adalah di antara beberapa satelit komersial yang akan diluncurkan ke luar angkasa pada kuartal pertama 2021. Selain misi PSLV C-51, ISRO juga bersiap untuk penerbangan perdana pesawat peluncur satelit kecil SSLV. Ini akan memiliki kapasitas untuk meluncurkan satelit ringan seberat 500 km di orbit bumi yang lebih rendah. SSLV juga dapat dirakit oleh tim yang terdiri dari 6 insinyur dalam 7 hari. Dibandingkan dengan tim yang terdiri dari 600 orang dan beberapa bulan yang dibutuhkan untuk merakit PSLV. Ini telah dikembangkan oleh ISRO terutama untuk peluncuran komersial. India sedang mengerjakan misi besar. Kegiatan sedang berlangsung untuk misi Chandrayaan-3, Aditya L1 dan Gaganyaan. Chandrayaan-3 akan menjadi misi penjelajah pendarat yang akan menggunakan pengorbit India yang ada dari misi Chandrayaan-2 untuk berkomunikasi dengan bumi. Aditya L1 adalah misi matahari pertama India yang akan melihat satelit melakukan perjalanan 1,5 juta kilometer dari bumi ke titik L1. Titik L1 atau Lagrangian berada di antara bumi dan matahari. Misi Gaganyaan bertujuan untuk menempatkan astronot India di orbit rendah bumi. Sekian.